Halo, selamat sore, selamat datang di WeTalk, program online talk show dan workshop yang didukung oleh LV Penthouses and Residences by Alan Sutra. Nah, WeTalk hari ini adalah WeTalk yang ke-6 kalinya, jadi ini udah episode yang ke-6. Sebelumnya sudah ada beberapa kali talk show soal parenting, bisnis, kesehatan, hobi, dan tema menarik lainnya. Nah, dalam satu jam ke depan, kita akan membahas seputar dunia videografi. How Creating Impactful Video Content bersama Edward Suhadi. Nah, Mas Edward ini adalah seorang filmmaker, content creator, dan kalau saya lihat, Mas Edward juga rajin menulis di blog pribadinya. Ada satu tulisan yang saya ingat adalah, yaitu cara membuang baju butut kesayangan suami. Nah, tapi saya tidak akan membahas lebih banyak soal baju butut. Nah, kita mulai saja workshopnya, tapi sebelum mulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, materi workshop akan kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah materi soal praproduksi, atau yang Mas Edward sering sebut dengan before holding camera. Lalu yang kedua adalah proses produksi sendiri, dan yang terakhir adalah bagaimana mendistribusikan atau mendeliver video itu kepada sosial media. Nah, bagi peserta yang ingin atau mengajukan pertanyaan, nanti silahkan ajukan pertanyaan melalui Q&A, nanti saya akan sampaikan kepada Mas Edward. Nah, kita langsung saja sapa Mas Edward Suhadi. Halo Mas Edward, apa kabar? Selamat siang, selamat sore. Sore Mas. Mas Edward ini Iya. masih WFH atau sudah? Masih WFH ini. Oh, masih WFH. Kantor belum mulai masuk, cuman lagi siap-siap. Itu pun masuk sangat sedikit, kita kayak nyobain 4-5 orang dulu per hari. Kita lihat kayak gimana nanti. Tapi masih sebanyak kerja dari rumah, Mas Luki. Oke, siap. Mas Edward, kita mulai, tapi saya ingin bertanya sedikit dulu. Mas Edward ini kan boleh dari SMP bahkan ya sudah mengenal dunia visual lah melalui fotografi, lalu sekarang mulai menggeluti di dunia videografi nih. Nah, saya ingin bertanya nih, Mas Edward, dunia visual itu buat Mas Edward itu sebuah passion atau pencapaian, Mas? Sorry, bertanya apa? Dunia visual itu buat Mas Edward adalah sebagai passion atau pencapaian, Mas? Wah, pertanyaannya rada rumit nih. Saya itu orang punya moto begini. Saya orangnya tuh nggak ambisius sebetulnya, dan saya orangnya tidak kompetitif. Jadi kayak kemarin saya pribadi bangga banget bisa ngerjain Telkomsel 25 tahun. Tapi saya nggak pernah sasarin Telkomsel gitu. Saya nggak pernah, gue suatu hari harus buat video buat Telkomsel. Jadi saya orangnya percaya kalau kamu udah siap dan kamu kerjakan kemampuan kamu dengan baik, kamu punya kapasitas cukup, kesempatan itu pasti datang ke kamu gitu. Jadi segala hal yang saya kerjain, mungkin kalau mencoba menjawab dari pilihannya Mas Luki, mungkin saya bilang passion kali ya. Karena sebetulnya passion saya itu berkomunikasi. Jadi saya suka menyampaikan sebuah hal yang rumit menjadi sederhana, dan kalau informasi itu berguna, diterima dengan baik oleh pendengar, terus mudah-mudahan berkontribusi buat hidupnya mereka gitu. Itu sih passion saya. Nah, kemampuan saya yang saya bisa kerjain itu, saya beruntung plus berusaha juga tentunya supaya bisa jadi kerjaan saya gitu. Jadi komunikasi, advertising, copywriting, directing, itu selain saya senang, tapi saya salah satu dari sedikit orang yang beruntung bisa menjadikan itu mata pencaharian saya. Tapi ini selama WFH nggak berhenti dong berkarya ya? Nggak berhenti berkarya. Masih aktif. Jadi karena emang kerjaannya agensi kan banyak meeting, banyak present. Kayak kemarin, walaupun ketika kita harus syuting,
segala hal juga kita sudah persiapkan dengan baik. Kita makanya bikin konsep tuh zaman sekarang kayaknya konsep pasti harus orangnya cuma satu, orangnya cuma dua, krunya sedikit, studionya besar, jadi semua orang pakai masker. Tapi selama ini masih tetap kerja sih, selama work from home ini. Banyak pekerjaan juga kan presentasi konsep, ngobrol sama klien gitu. Nah, ngobrol-ngobrol soal WFH nih, ada satu videonya Mas Edward yang saya rasa dibikin pas selama PSBB ya, Mas. Ya. Nah, ada satu video video telur ceplok ya, Mas. Betul. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut soal bagaimana videografi, bagaimana video yang impactful itu, kita saksikan dulu video telur ceplok yang kebetulan viral di sosial media. Yuk, kita simak dulu. Oke. Ini videonya ya, sebentar. Saya mesti dari komputer. Kedengeran nggak teman-teman? Suaranya kedengeran ya? Audionya belum masuk ya. Nggak ada suaranya ya? Oke, aku ulang deh ya. Kayaknya karena aku pakai earphone nih tadi. Coba saya nggak pakai AirPods saya ya. Coba ulang sekali lagi. Share audionya sekalian, Mas. Sekarang udah kedengeran? Belum. Di-share sekalian audionya mungkin? Saya matiin aja deh AirPods saya deh. Nah. Saya matiin. Kita pakai berlebihan atau istilah kerennya. Oke. Udah masuk. Kenapa? Aku ulang ya. Boleh. Si panas, telur ceplok sama kecap. Semua orang Indonesia, nggak peduli suku, agama, dan golongannya, pasti makanan favoritnya ini. Di keadaan seperti ini, saya sendiri jadi sadar sebetulnya. Supaya nggak mati, kita cuma perlu makan ini. Bener nggak sih? Makanya berhenti belanja nyetok-nyetok berlebihan, atau istilah kerennya panic buying. Kenapa? Karena orang-orang yang beneran butuh, buat keluarganya makan, buat persediaan mereka yang sakit, buat melindungi diri, kayak dokter-dokter dan perawat-perawat, jadi harus beli mahal karena harga naik. Atau yang paling parah itu, jadi nggak kedapatan karena stok habis. Panic buying itu juga bikin suasana jadi mencekam. Barang itu banyak, cukup, asal nggak dibeli barengan semua. Sama kayak video viral kemarin. Kalau semua orang belanja gantian, kurvanya tuh landai, pasti lebih dari cukup. Kasih napas yuk buat truk-truk yang antar barang. Kondisi ini nggak akan lama. Di negara-negara yang sekarang sudah mulai pulih pun, warganya tuh nggak ada yang sampai jadi kayak mengais-ngais makanan dan sayur basi di lemari kayak di film-film perang. Yuk jaga situasi kondusif. Kasih waktu buat pemerintah pusat dan daerah. Banyak dari kita tuh bisa urus diri kita sendiri dulu. Nggak usah nungguin mereka. Oke lah, kalau kamu sebel sama pemerintah, jaga situasi buat semua tenaga kesehatan yang lagi berjuang bertaruh nyawa di garis depan. Setiap kamu takut, ingat enakan nasi panas sama telur ceplok saya barusan. Cukup kan? Enak lagi. Nih, tisu aja saya cuma butuh satu. Bahkan ya, kita yang punya kemewahan bisa panic buying. Harusnya jadi orang yang bisa bantu sekeliling kita yang jauh lebih susah dari kita. Hari-hari ini perbesar empati. Bentuknya bisa macam-macam tergantung situasi dan kondisi setiap orang masing-masing. Tapi yang pasti, setiap orang bisa memberi kontribusi. Saya tutup dengan pepatah bagus favorit saya dari Michelle Obama. Kamu nggak bisa bahagia kalau cuma kamu satu-satunya yang bahagia. Oke, Mantap. Nah, Mas Edward, yes. Kalau kita lihat videonya kan ini sepertinya nggak ada penggarapan yang luar biasa gitu ya, gambarnya kayaknya sederhana pakai satu kamera. Nah, padahal sekarang kita berada di zaman yang melimpah teknologi, mau pakai kamera apapun
bisa, mau pakai teknik yang segala macam pun bisa. Nah, pertanyaan kan ada satu yang tidak bisa tergantikan oleh teknologi adalah soal ide, soal gagasan. Nah, saya pengen menggali sedikit soal video telur ceplok itu. Itu kan sebetulnya yang mahal itu adalah idenya, ide mendeliver pesannya. Mas Edward, gimana sih proses Mas Edward menghadapi situasi orang panik buying, lalu tiba-tiba muncul ide untuk membuat video itu? Ya intinya orang seringkali membuat video, bahkan iklan ya, atau video atau iklan, mengulang apa yang orang-orang sudah tahu gitu. Jadi kayak misalnya, waktu orang mau ngomong jangan panic buying, mungkin kebanyakan orang terpikir nge-shoot diri mereka sendiri lagi ngomong, please guys, stop panic buying. Panic buying itu, ngerti nggak? Jadi, pesan yang mau disampaikan oleh si penonton juga udah tahu panic buying itu jelek, egois, mereka udah tahu. Tapi bagaimana kita mencari sebuah cara lain yang menyentuh hati si penonton? Itu memang sesuatu yang nggak mudah ya. Makanya semua baik film, karya sastra, iklan, ataupun video viral, semua itu karena mereka berhasil ngobrol dan menyentuh hati si pemirsa. Nah, di kasus video telur ceplok ini, mungkin saya waktu itu cuma terpikir gini, orang-orang ini kayak belanja seakan-akan dunia mau kiamat ya. Padahal, kalau kita analogikan dengan ironis aja ya, seorang yang kayak saya mau diet gitu. Saya waktu diet tuh, saya ngitungin kalori gitu, gimana makan sesedikit mungkin. Oke, saya ngitung nih, saya sehari kalori perlu 2.000 kalori. Supaya saya bisa kurus, saya mesti makan 1.500 kalori, supaya 500 kalorinya diambil dari pipinya saya sama lehernya saya, gitu. Kira-kira gitu. Jadi, sebetulnya untuk seseorang hidup itu, nggak perlu banyak. Nggak perlu banyak untuk seseorang hidup. Dia nggak harus beli Indomie bertumpuk-tumpuk dengan kornet, dengan semua daging, dan kan kalau panic buying gitu ya, bawa troli, ngelihat di rak, wah semuanya ditarik seakan-akan keluarganya akan mati kelaparan gitu. Padahal di satu sisi ada sebuah makanan yang seluruh Indonesia itu sangat suka, yaitu telur. Semua orang nonton video ini langsung, saya kayaknya ada sebulan dikirimin orang foto mereka lagi makan nasi sama telur ceplok sama kecap. Iya. Jadi kayaknya nikmat dunia banget dengan harga. Ada yang ngitung kayaknya kalau nggak salah itu 3.200 katanya. Pokoknya nasi, telur, minyak sama itu 3.200 perak katanya. Nah, mencari kedua irisan itu sehingga bisa appeal to the audience itu cara pikir yang baik kalau mau membuat sebuah konten atau sebuah message gitu sih. Nah, Mas Edward, kalau ini kebiasaan Mas Edward nih, kalau membuat video, menentukan tujuannya dulu, saya ingin mencapai satu tujuan atau ingin pesan saya kemana, lalu menjabarkan itu dalam bentuk ide gagasan, lalu memvisualkannya, atau seperti apa sih biasanya? Pasti yang penting semua ide itu banyak dibentuk sebelum pegang kamera. Jadi saya pun mengalami perjalanan, maksudnya saya pun juga udah lama, mungkin 15 tahun plus ya dari saya mulai di dunia mirip-mirip ini ya, videografi, fotografi. Saya pun dulu sering melakukan kesalahan yang sama seperti banyak anak-anak muda yang sekarang ya, bahwa yang dipikirkan selalu kamera, lensa, megapiksel, noise, channel RGB, segala hal yang dipikirin hal-hal teknis, seakan-akan semakin bagus kameranya, hasilnya akan semakin kena gitu. Nggak salah juga, nanti semakin kamu matang, kamu akan lihat bahwa cara tutur visual yang bagus akan sangat membantu gitu. Nah, si telur ceplok itu juga enak dilihat kenapa? Karena audionya bagus. Kalau kalian sadar, bikin orang ngiler tuh apa tahu nggak? Suara piring dan garpu sama suara mulut saya. Beradu itu ya?
beradu ceklak-ceklik, terus masuk mulut krauk gitu, itu tuh semua by design. Itu maksudnya saya perhitungkan. Karena saya tahu namanya Foley itu kan nama suara barang-barang kalau dipegang di film itu namanya Foley. Suara Foley itu sangat membantu membangun suasana. Jadi sebetulnya dalam kesederhanaan, everything is by design. Tapi sebelum masuk ke produksi, kita harus tahu dulu kita mau bikin apa. Tapi pengalaman saya pribadi, planning sebuah produksi itu nggak bisa terlalu detail. Karena semakin kita detail, sebetulnya ketika lagi syuting, banyak hal menjadi hambatan. Maksudnya, ibaratnya kalau kamu percaya, kalau kamu jago nari gitu ya, kamu kira-kira udah tahu mau nari berapa langkah, tapi nanti sisanya di lantai dan saja. Kalau kamu terlalu bikin PDF 20 halaman dari gaya ini, aku mau ke gaya ini, nanti kakiku ke belakang gini, biasanya akan menjadi restriktif ya, nanti jadi kaku, hasilnya akan predictable, karena semuanya dihitung berdasarkan resiko. Sedangkan magic happens on the dance floor, sama kayak saya bilang sama klien saya kalau lagi syuting produksi, walaupun seheboh kayak Telkomsel kemarin yang semuanya mentok tuh, set desainnya mentok, videografinya mentok, sinematografinya mentok, maksudnya dalam hal budget ya, tapi tetap harus kasih ruang untuk bermain di set. Karena kalau kita biasa bermain, justru magic happens on the set. Aku selalu percaya begitu sih. Nah, kalau teknisnya, kita bicara soal teknis, bagaimana Mas Edward, katakan lagi nih, ini kan ada dua hal yang berbeda, membuat video untuk sendiri dengan membuat video untuk klien nih. Nah, kalau untuk video untuk sendiri, biasanya Mas Edward, katakanlah nih, buat teman-teman yang sekarang mungkin masih WFH, masih ada di rumah, belum bisa keluar, kan sebetulnya bisa aja kreatif, bisa produktif, tetap memproduksi video. Nah, contoh video telecepok adalah bagaimana Mas Edward tetap produktif, merespon situasi yang ada di luar gitu. Nah, tipsnya ini sekarang bagaimana kita melihat begitu banyak informasi di luar dan menjadikan itu sebuah video yang tadi disebut punya impact yang besar itu. Oke, mungkin aku langsung masuk ke ini kali ya, yang PDF-ku teman-teman bisa lihat ya, yang udah. ini, udah ya. Boleh, silakan. Jadi mungkin aku bikin ini sebagai struktur aja, karena saya kalau ngoceh sebetulnya nggak bisa berhenti. Jadi sebagai struktur aja, nanti Mas Lucky boleh jump in, ataupun kalau ada teman-teman, saya coba buka window Q&A-nya juga, nggak tahu nanti kalau ada yang cocok saya bisa langsung balas. Oke, boleh, silakan. Tapi kayaknya saya nggak bisa fokus sambil baca Q&A ya, jadi ntar Mas Lucky aja. Oke, saya bantu nanti. Jadi, saya akan coba bagi 3 hal selama sore ini. Yang pertama itu sebelum kamu megang kamera, lalu tips-tips kamu ketika lagi produksi, jadi benar-benar tips produksi, dan terakhir tips sosial media. Nanti sedikit saya bagi tentang sosial media ya. Aku akan bikin simple karena nggak terlalu rapih, karena ya sebetulnya banyak. Saya akan kasih beberapa tips pengelolaannya gimana persisnya untuk kasus kalian, tempat kalian, itu hanya kalian yang bisa jawab sendiri. Jadi tips saya pertama begini. Kamu nanya dulu ke diri kamu. Kamu mau buat video itu kenapa? Kenapa kamu mau buat video? Seringkali jawabannya paling gampang apa? Saya mau beken, saya mau viral gitu ya. Oke, semua orang mau beken, mau viral itu sangat manusiawi lah, sangat umum. Saya nggak akan ngeledek semua orang yang mau viral, karena itu semua manusiawi pasti. Siapa sih yang nggak suka ngelihat videonya di like, di komen, munafik lah. Saya juga pasti suka. Tapi boleh nggak punya alasan kedua gitu? Karena of course kalau kamu punya jawaban semuanya sama, nggak valid dong. Kayak coba ceritain baiknya dia. Oh, dia anaknya baik, kan nggak valid. Semua orang ngomongin dia baik gitu ya. Nah, sama kalau
Kalau kamu dibilang, kenapa kamu bikin video? Saya mau viral. Nah, tapi kalau semua orang jawab gitu kan nggak valid. Jadi, kamu harus cari alasan lain, yang kedua dan ketiga dan keempat. Nah, menurut saya ini yang pertama yang penting banget sih. Kalau teman-teman, aku assume karena judulnya content creator, ini banyak teman-teman yang mau jadi content creator. Baik, mungkin ada yang udah kerja di perusahaan sebagai visual department, atau mungkin ada content creator yang mau bikin YouTube channel gitu ya, aku nggak tahu sih. Cuman pertama, teman-teman harus lihat ke diri sendiri. Saya assume ini kalian bikin video bukan untuk, saya assume gini ya, saya assume ini untuk bikin channel sendiri deh, atau bikin brand sendiri. Nggak peduli di Instagram atau di YouTube atau di Twitter atau Instagram atau YouTube lah ya. Nah, nomor satu, kalian mesti lihat diri kalian dulu. Gue itu yang menarik atau yang gue jago lakukan tuh apa ya? Pernah nggak berhenti sebelum megang kamera, pernah nggak mikir begitu? Apakah kamu dulu tumbuh di peternakan ayam sehingga kamu tahu banyak mengenai perayam-ayaman misalnya ya? Atau kamu misalnya punya ayah teknisi listrik sehingga kamu sering ngeliatin ayah kamu berkutat dengan dinamo dan colokan dan mesin-mesin gitu ya? Atau kamu punya ayah atau punya ibu guru gitu ya, terus kamu melihat sendiri kesulitan di lapangan tuh kayak gimana, atau hal-hal ya, kamu ternyata senang main skateboard, kamu jadi salah satu anak yang jago main skateboard di Jakarta misalnya nih. Jadi sebelum megang kamera, lihat dulu diri kamu itu apa yang menarik dan layak dibagikan supaya orang bisa melihat. Nah, tips saya yang kedua, kalaupun itu udah ada, ataupun kalau itu nggak ada, ini penting, live a great life. Kayaknya muluk banget deh, mau jadi videographer kok live a great life ya. Tapi kalau kalian tahu, saya ya banyak lah ya dengan kesempatan yang saya beruntung dapatkan sekarang dan followers yang banyak dan sebagainya. Kebanyakan orang bilang, lu hidupnya inspiring ya gitu ya. Banyak ya cerita hidup lu ya. Gitu. Lu pernah begini, dan kalau kalian lihat, saya cerita tuh emang lebar, mulai dari saya kecil, atau saya waktu kuliah, atau pertemanan, atau tentang pernikahan, atau tentang pergumulan bayi tabung, apa tentang produksi, tentang ketemu klien, apa pernah tentang pedalaman, tentang free diving, tentang scuba, jadi lebar gitu. Nah, segala hal ini pasti memang ada hubungannya dengan saya seorang yang hidup dengan privilege, dengan kemewahan, bisa punya pilihan. Tapi bukan satu-satunya itu. Yang saya maksud live a great life ini, bukan live an expensive life loh, beda loh teman-teman. Ya, live a great life ini lebih terbuka untuk ikut komunitas. Pernah coba nggak volunteering? Pernah coba nggak peduli sama recycling dan ikut dalam penyortiran sampah atau pembersihan pantai misalnya? Pernah coba nggak lihat orang kalau paragliding dari puncak tuh kayak gimana? Pernah coba nggak kelas online bikin rujak kayak gimana? Jadi, if you want to tell a lot of stories di hidup kalian, kalian harus lebih dulu punya hidup yang menyenangkan dan terbuka untuk banyak hal. Maksud saya begitu. Jadi, it's not about budget dan, nah lu mah enak duitnya banyak, bukan masalah itu. Tapi masalah ketika ada ajakan, yuk coba berkebun, kayak kemarin tuh ada apa? Jakarta berkebun ya, kalau dulu teman saya punya itu ya. Ya, mendingan gue di rumah Sabtu bangun siang goler-goler, ya itulah pilihannya gitu. Cuma kalau kamu ikut ke Jakarta berkebun, kamu ternyata belajar, nanam tuh ternyata begini, perlu begini, ternyata banyak lahan nggak digunakan, ternyata ketemu 20 teman baru, habis itu pergi makan bareng, saling cerita, tukar cerita hidup. Jadi, banyak hal, banyak aspek dalam hidup yang dibuka sehingga menemukan banyak inspirasi untuk diceritakan. Ini maksudnya Mas Edward itu ini ya, kita punya pengalaman, punya pengetahuan yang luas. Betul. Okay. Karena sebetulnya orang yang suka nanya, gue mau cerita apa ya bikin YouTube itu biasanya berbanding lurus sama
jarang ngapa-ngapain, malas ngapa-ngapain, senengnya rebahan aja. Nah, biasanya kalau orang yang sudah sering berkomunitas, sering mencoba sesuatu, biasanya umumnya nih ya, umumnya lebih banyak, udah nggak tahan, banyak banget yang dia mau ceritain. Kalian tahu nggak, ternyata nanam kangkung itu gampang banget, begini. Kalian tahu nggak, banyak lahan kosong di Jakarta, begini. Kalian tahu nggak, banyak anak kolong jembatan yang fasih berbahasa Inggris, gini. Atau kalian tahu nggak, bikin video tuh gampang loh, ternyata gini. Karena zaman sekarang tuh banyak banget kesempatan gratis, terbuka, inklusif, yang banyak banget diberikan oleh baik orang-orang keren, baik komunitas-komunitas, baik yayasan-yayasan resmi, baik sanggar-sanggar. Jadi, if you want to build a great channel for your life, for your brand, sebelum mulai dari angkat kamera, atau paling buruk sih, saya suka ngeledek, paling buruk tuh nge-Google, what channel is popular these days gitu ya. Itu cara yang paling buruk untuk memulai sebuah personal brand sih, atau sebuah channel konten ya. Kalau boleh saya ngomong pribadi ya. Karena akhirnya kalian nggak akan real dan nggak akan lama bikin hal-hal kayak begitu. Tapi kayak gitu kan Mas, sekarang banyak konten yang viral tapi habis itu besok hilang gitu kan. Exactly my point. Kalau kalian mau viral meledak-meledak aja, mungkin bisa gitu. Bikin prank, bikin apa, dihujat netizen, bisa gitu. Cuman kalau kalian mau punya sesuatu yang kokoh, kalian bisa bangun 5, 10, 15 tahun ke depan, hal-hal itu harus genuine ya, harus real. Harus datang dari diri kalian sendiri, harus asli. Jadi sekali lagi saya bilang, sebelum megang kamera, coba live a great life. Karena nanti pada akhirnya begini, kamu setelah kamu tahu banyak mengenai hal-hal ini, kamu punya sesuatu nggak untuk kamu utarakan? Mungkin pertanyaannya itu. Karena saya punya kutipan ini nih. Everybody want people to listen to them, but they don't have anything to say. Semua orang mau punya channel viral. Semua orang mau orang dengerin dia, bener nggak? Tuh kan definisinya itu, bener nggak? Ya. Dengerin gue nih, gue mau ngomong. Ngomong apa ya? Kira-kira begitu, banyak yang aku lihat. Jadi, karena kalau sesuatu yang genuine, sesuatu yang asli, walaupun followernya dikit, 10 orang aja. Tapi 8 orang selalu nge-like setiap kali dia posting, itu pasti besar nanti. Saya jamin. Walaupun channel kamu cuma 10 orang, 20 orang, tapi setiap kali kamu nge-post, 12 orang nge-like gitu. Jadi lo itu setengah dari follower kamu, subscriber kamu nge-like, rajin aja, rajin kerjain. Dan kalau emang kamu punya sesuatu yang bagus untuk kamu utarakan, pasti audiens kamu akan bertumbuh. Cuma terbalik, ketika kamu hanya mau beken, tapi kamu nggak tahu kamu mau ngomong apa, kamu akan bingung dan mentok. Dan channelnya udah bikin setengah mati, udah bikin kamera minjem temen yang bagus, udah keringetan pasang lampu, udah ngediting seminggu lebih, tapi nggak ada yang nonton, nggak connect ke hati orang. Jadi mungkin orang sempat juga saya punya video telur ceplok, cuman kamera satu, nggak pakai cut, nggak pakai lighting, itu lighting lampu meja doang. Tapi ditontonnya viralnya sampai sebegitunya. Tentu si telur ceplok itu adalah sebuah akumulasi dari keahlian saya nulis, keahlian saya ngedit, keahlian saya produksi selama belasan tahun. Jadi kan kayak apa ya? Kayak make up lah ya. Make up itu kan yang bagus, nggak kelihatan kalau dia make up ya, bener nggak? Make up semakin menor kan semakin kurang bagus make up-nya, bener nggak? Tapi nggak kelihatan make up, tapi somehow cantik banget, menawan banget, ya pasti jago nih. Nah kira-kira
semua hal orang yang ahli seperti demikian. Makanan gitu ya. Nggak tahu nih rasanya bukan asin, bukan gurih, bukan pedas, tapi enak banget gitu. Effortless. Itu sih. Jadi sebelum kalian angkat kamera, pikirin dulu apa ya sih yang orang mau denger. Saya nggak ada slide-nya, tapi saya tambahin deh ya. Saya tambahin begini. Pikirin sesuatu yang berguna buat audiens kamu. Karena seringkali bikin konten channel itu namanya vanity ya kalau bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya apa ya vanity? Vanity itu pride, kebanggaan diri ya. Narsis. Jadi kebanyakan bikin channel itu karena vanity kita. Padahal harusnya cara pikirnya adalah apa yang bisa saya buat yang berguna buat orang yang menonton saya. Jadi apakah ini membuat mereka ketawa? Apakah ini membuat mereka inspire? Apakah ini membuat mereka jadi mau berusaha cari beasiswa? Apakah ini membuat mereka jadi ada balkon kosong mereka mulai tumbuhin tanaman? Apakah ini untuk supaya keluarganya lebih harmonis dengan lebih banyak masak bersama di dapur? Apakah ini membuat mereka jadi punya hobi baru di Sabtu pagi beresin mobil? Jadi selalu pikirin seperti itu. Apa yang saya punya, yang saya bisa bagikan ke audiens, yang berguna buat mereka yang menonton. Oke, banyak. Iya. Contohnya kayak video unboxing aja ya. Video unboxing kan gunanya apa video unboxing? Kan pengen beli tapi belum mau beli karena takut nggak bagus. Jadi kita nonton deh. Spoiler dulu. Ya, nih kotaknya begini kalau lu beli, ini dapat ini, colokannya ini. Kita nyalain ya. Oh, begini nih bisa setting. Nah, jadi kan ada gunanya. That's why banyak orang kan salah satu channel-channel yang gede di dunia itu channel-channel unboxing doang. Karena ada gunanya buat banyak orang. Gitu sih. Atau mau terima pertanyaan dulu di sini sebelum masuk ke production tips? Ini ada pertanyaan soal ini nggak ada namanya. Bagaimana tipsnya supaya konsisten produksi sebuah konten yang berkesan? Nah, ini soal konsistensi, Mas Elliot. Kadang kan kita ada saatnya ide itu kering. Nah, gimana untuk menjaga konsistensi itu? Kalian pertama mesti terima dulu sebuah kenyataan pahit. Bahwa kita itu di awal pasti tidak konsisten. Jadi maksudnya supaya kalian tuh nggak tertekan. Kayak kemarin bikin viral nih, yang nonton 5.000 orang. Besok upload, ya yang nonton cuma 200 gitu. Sedih gitu kayaknya. Jangan. Saya punya pepatah begini. Misalnya ini tangan ya. Barang bagus itu muncul misalnya waktu awal 1 dari 10. Jadi ini jelek, bagus. Nih, bagus 1. Setelah bikin 10 video, 1 bagus. Berarti nanti waktu mau bikin video bagus lagi, mesti lewatin 10 yang jelek dulu lagi. Jadi siklus baru, jelek, bagus. Pasti teman-teman pasti akan mengalami kayak begitu sih. Saya harus ngomong buruk ke teman-teman dulu ya. Tapi ada tapinya nih. Semakin kalian ahli dan berpengalaman, tiba-tiba dia jadi 8. Jelek, bagus. Terus begitu, nanti makin lama. Dan ini lama loh, biasanya 2 tahun, 3 tahun. Jadi 5. Jadi 3. Jelek, bagus. Jelek, bagus. Nah, ketika kalian nanti jadi profesional kayak saya, klien saya bisa nggak dikasih alasan? Bro, sorry ya, lu lagi di siklus jelek gua, bro. Jadi nanti klien yang habis lu yang baru bagus. Kan nggak bisa. Ya. Jadi ketika kamu profesional, ya dia mesti harus rapat. Jadi bagus itu bukan sebuah hoki atau keberuntungan, tapi sebuah kepastian.
Makanya orang bayar kamu kan. Coba Ya. kamu dapat tukang AC nih. Pak, saya kalau pasang AC kadang dingin, kadang kagak loh Pak. Mudah-mudahan Bapak dapat AC-nya yang dingin. Nggak Udah bisa kabur ya. duluan ya, Mas. Iya. Jadi, makanya kalau kamu mau jadi profesional yang benar, kamu mesti melewati banyak tangan ini dulu. Supaya bagus kamu itu makin rapet. Nah, menjawab pertanyaan tadi mengenai konsisten, diterima dulu dari awal bahwa everything that you make pasti jelek itu awalnya. Orang yang belajar bikin siomay, pasti jelek dulu siomaynya bentuknya. Bentuknya hancur-hancuran pasti, yang pertama. Nanti siomay ke 51 mungkin bentuknya mulai bagus. Siomay ke 201 mulai konsisten. Bikin 10 siomay, 10-nya bentuknya bagus. Tapi waktu awal pasti nggak karu-karuan itu bentuk siomaynya. Nah, banyak orang baru bikin siomay 6 jelek semua, berhenti dia. Sayangnya begitu. Tapi gini yang susah, Mas, katakanlah gini, saya bikin yang ke-6, pada saya merasa bahwa, ini saya nggak punya bakat nih, udah 6 kali gagal terus. Nah, batas di mana saya mengetahui bahwa saya ini, yang tadi bilang Mas Edward, harus melewati 10 dulu yang gagal nih. Saya di 6 sudah berhenti karena merasa saya nggak ada bakat. Itu jawaban yang selalu ditanyakan ke saya, dan saya nggak punya jawaban definitif ya. Semua tergantung dari seberapa besar semangat juang kamu, tergantung dari kamu punya daya juang dari dalam diri sendiri, seberapa bagus sistem pendukung kamu. Kamu punya teman yang mendukung apa yang ngecengin gitu, ya kan? Kalau teman punya teman yang mendukung, bikin lagi lah, nggak apa-apa. Ini namanya begini pasti jelek awal-awal bikin siomay. Jadi pertanyaannya rumit. Tentu saya nggak bisa kasih sebuah garis ya. Saya nggak bisa kasih sebuah garis, tapi mungkin kuncinya gini, kalian merasa siomay ke-6 lebih bagus nggak dari siomay ke-5 gitu, atau siomay ke-7 lebih bagus nggak dari siomay ke-6. Dan bagus ini seringkali harus nanya sama orang-orang yang kalian hormati atau teman-teman yang kalian hormati. Jangan hanya feeling diri sendiri. Gitu. Makanya punya teman yang baik, lingkungan yang positif itu sangat penting dalam hidup. Jadi, bro, gue mau bikin siomay nih. Lu cobain ya. Tapi kalau nggak enak, lu ngomong, please. Gue nggak sakit hati, ngomong. Iya bro, ini masa siomaynya kempes begini bro, kagak nafsu. Lu mesti bikin lada buka begini, gini. Oke, dikasih input. Nah, kadarnya tentu akan berbeda-beda untuk setiap orang. Cuman menurut saya, mudah-mudahan dengan dengar seminar saya ini lebih punya semangat juang ya. Kalau siomaynya masih jelek di siomay ke-10, tetap bikin terus aja. Itu ini sih. juga ada yang tanya, Mas. Kalau misalkan untuk personal branding nih, membuat satu konten A nih, kalau lompat ke konten B, itu gimana tuh? Ini ada pertanyaan. Berarti jenis kontennya berbeda. Saya saran jawaban spontan saya lebih baik stick to satu topik dulu. Untuk pemula ya, untuk awal ya. Untuk pemula ya. Kalau saya tanda kutip saya udah establish brand saya. Jadi seakan-akan saya punya follower tuh udah kenal isi kepala saya. Saya bisa pindah-pindah. Kadang-kadang saya ngomongin pernikahan, kadang saya ngomongin pekerjaan, kadang saya ngomongin tentang mental health, tapi semuanya setia dengan brand saya, karena saya cuma nulis apa yang ada di isi kepala saya aja, gitu. Tapi waktu kalian mulai, lebih baik konsisten dan lebih baik memiliki sebuah kategori. Saya kasih contoh begini, Mas Luki punya langganan gado-gado nggak? Ada misalkan. Ada langganan gado-gado yang enak ada kan di kepala Mas Luki kan? Ada. Jadi kalau lagi kepengen gado-gado, yang keluar nama dia, benar nggak? Betul. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau kalian bisa own a category, gue lagi pengen ngelihat sepeda nih misalnya. Nah, tiba-tiba muncul, misalnya kalian spesifik cara ngulik sepeda murah biar kelihatan mahal. Channel kalian gitu, spesifik. Jadi, karena dipilok atau dikasih ini, ditambahin
pipa di sini jadi lebih maskulin, apa saya nggak gitu ngerti ya. Cuman channel yang bertumbuh pesat selalu kalau kalian perhatikan dia spesifik di satu kategori, di satu cara ngomong. Jadi brand-brand yang gede lah, misalnya kayak apa, Juska ya. Juska kan jelas tuh. Dia kelas menengah, anak-anak hip, anak-anak kantoran, tentang financial planning. Udah, itu aja dia mainin di situ. Jadi orang, of course Juska udah jauh, udah jadi brand yang besar ya. Maksudnya sejak waktu, kalau kita mungkin mundur, aku nggak tahu dia udah berapa lama, mundur 5 tahun mungkin, pasti dari awal dia konsisten gitu, ngomongin itu aja. Nah, makin lama followers akan setia dan akan ngelihat ke situ. Berarti di awal-awal kita bikin ini dulu dong, kayak roadmap gitu ya. Saya mau ngapain, kontennya apa. Tapi roadmap jangan terlalu lama. Oke. Karena kita ini dunia bukan dunia bapak kita. Bapak kita dulu dunia jauh lebih stabil. Dunia kita ini sangat volatile, sangat cepat berubah. Apa yang ngetrend 2 bulan lalu sebelum COVID, sekarang sudah COVID beda. Apa yang ngetrend tanpa wabah pun, sesuatu yang keren cara ngomongnya sekarang, 3 bulan lagi udah nggak nyambung. Jadi mungkin secara sederhana ya, kalau saya bisa kasih kalian patokan untuk supaya membantu aja, plan your next 5 video udah cukup. Jadi nggak usah bikin, gue Januari mau bikin ini, Februari gue mulai ngomong ini. Kalau ngomong jujur itu pasti kagak kepake semua nanti. Secara jujur aja ya. Orang bisnis saja, planning itu cuman paling setengah semester, paling 6 bulan. Kita punya visi besar. Gue mau punya channel masak. Tujuan gue apa? Tujuan gue ngeliat banyak keluarga, banyak gak harmonis, suami istri. Kalau aja suami istri ini lebih sering masak di hari Sabtu pagi, mudah-mudahan membantu menyebar ke seluruh kehidupan keluarga mereka. Jadi punya visi besar tuh. Gede di sana. Tapi videonya plannya 5 dulu aja. Oke, mungkin bulan ini kita ngomong cara masak di bawah 100.000 misalnya. Atau bulan depan cara masak tanpa daging. Atau bulan depan cara masak ala Chinese food. Jadi plan itu menurut saya di zaman yang sangat lugas ini, jangan terlalu panjang planning roadmap itu. Tapi yang penting dijalanin dulu ya, Mas. Nah, ini jangan rencana terus tapi nggak ada. Ini hal besar juga. Banyak orang itu planningnya kelamaan. Kalian tahu bikin video telur ceplok itu benar-benar instan, atau yang terakhir tuh yang saya lari, udah pernah lihat belum? Treadmill. Iya. Itu literally saya lagi di treadmill itu, saya jadi ceritanya di kepala saya, kopinya. Jadi saya lagi lari, kopinya jadi, saya turun, ngambil kamera, pasang tripod, saya lanjutin lari. Terus saya tahu saya perlu shot ini, nanti kasih ruangan kosong di sini untuk tulisan saya. Jadi itu, sambil saya ngap-ngapan pakai keringet, saya langsung edit. Dan saya juga nggak nyangka sampai viral kayak begitu juga, si lari itu juga saya nggak nyangka. Nah, kebanyakan di planning terlalu lama, kita akhirnya nggak pernah buat apa-apa. Nah, saya mau tanya sedikit soal 2 video tadi itu yang sebelum nanti kita bicara soal produksi yang besar ya, sama tim yang besar. Nah, ini kita 2 tema dulu yang soal telur ceplok sama treadmill itu. Dari mulai ketemu ide sampai jadi videonya itu butuh waktu berapa lama? Ini konteksnya apa nih? Ini kan kita udah punya gagasan nih. Atau misalkan Mas Edward ngelihat satu peristiwa nih, orang panik buying. Begitu Mas Edward tahu, ini ada panik buying, keinginan untuk bikin video, sampai jadi video itu prosesnya berapa lama sih? Kalau konteksnya si COVID kemarin, bervariasi. Telur Jadi ceplok? kalau telur ceplok itu idenya kayaknya justru udah lama. Kayaknya lucu nih nabrakin telur ceplok yang sangat murah dengan
perilaku irasional nimbun sampai berdus-dus gitu. Cuman momen niat sama kayak teman-teman lah. Momen niat ngerjain ini itu kayaknya ada mungkin seminggu 2 minggu mungkin ada. Beda dengan si lari, literally mungkin dalam 2 jam dari lari sampai akhirnya dia posting. Nah, nanti kalian juga akan belajar posting sesuatu topik, apalagi yang lagi hangat, itu juga penting timingnya. Misalnya, sekarang kan corona nih, lagi rame mengenai new normal, ada yang setuju dibuka, ada yang nggak setuju, ada yang marahin orang yang kumpul-kumpul, ada yang kumpul-kumpul membela diri, kan jadi topiknya hot nih. Nah, kita mesti tahu waktu yang pas untuk taruh video kita. Beda kalau kita punya channel tentang memasak ya, lagi orang lagi hangat ngomongin COVID, ya mungkin kalau posting memasak, pakemnya seperti biasa ya, anytime maksudnya, oke, orang kalau Twitter katanya rame jam 6. Kalau Twitter sama Instagram tuh jam 6, jam 7 sama jam 10 orang mau tidur. Atau pagi-pagi orang lagi di kamar mandi, lagi siap-siap, lagi sarapan jam 7. Paling pakem-pakem standar itu. Cuman untuk berita-berita yang sensitif, yang saya bilang ada beban emosinya, harus lihat kondisinya biar kayak tidak biar berempati juga dengan keadaan pasar ramai tempat dia akan dilepas ini gitu kan. Nggak terlalu menjustifikasi gitu ya, Mas? Apapun itu bentuknya, apakah mendukung, menolak, intinya nggak bisa posting sembarangan. Karena kan saya juga sering bilang tuh, sesuatu viral apa enggak, sangat tergantung juga hoki tanda kutip tuh, Twitternya lautnya lagi pas nggak sih ini? Instagram lautannya airnya lagi pas nggak gitu. Kadang-kadang mungkin isinya bagus. Kayak saya punya video yang nggak terlalu banyak yang nonton yang soal corona sembuh sendiri itu. Saya nggak tahu itu karena dulu orang punya sentimen sama si Pak Terawan, atau karena memang waktu itu lautnya kurang bagus. Jadi atau mungkin lagi sibuk, Mas? Ya, video saya yang lain, si Instagram itu ada 1,7 juta, ada 1 juta, yang itu cuma 35 ribuan aja. Mungkin kalau saya bikin video COVID, 9 jadi, 1 nggak jadi. Jadi kan saya udah bisa cari makan di sini nih. Karena udah terbalik. Yang ini bagus, yang ini bantet. Gitu. Jadi, jawaban itu nggak ada yang bisa tahu. Cuman, kalau kalian kerja profesional, ya kadang kayak Telkomsel itu, kayaknya cuman seminggu lebih 10 hari deh. Tapi juga ada project yang 2 bulan nggak syuting-syuting, ada juga. Semua itu tergantung dari di approval, birokrasi di kantor klien. Jadi banyak, dinamikanya banyak. Nah, bicara soal video Telkomsel, Mas, saya dengar juga prosesnya juga nggak mudah. Di saat PSBB, syutingnya harus krunya sedikit, dan juga katanya lebih mahal fee untuk VO-nya ya, Mas? Dibayar view-nya. Kalau gitu, gimana kalau kita tonton dulu, Mas, videonya, Mas? Yang Telkomsel. Okay. Ya, boleh. Jadi, saya putar dari YouTube-nya Telkomsel aja ya. Menjadi yang terbesar, ceritanya kerap kali tidak lengkap. Karena segala sesuatu yang besar jarang diceritakan ketika dia masih kecil. Dan segala sesuatu yang kuat jarang diingat ketika dia mulai dari awal yang lemah. Menjadi yang terbesar seringkali disalahartikan.
bahwa besar itu artinya besar sendirian, seketika, dan dari dulu bertengger di atas sana. Di Telkomsel, kami selalu berusaha untuk ingat bahwa kami menjadi yang terbesar semata-mata hanya karena ratusan juta pelanggan setia yang menggunakan kami di hidup mereka. Kami dipercaya semata-mata hanya karena ribuan mitra dan sahabat yang memberikan percaya mereka. Tahun demi tahun, hingga kini genap 25 tahun usia kami. Tanpa itu semua, tanpa semua kehidupan yang kini mengalir di nadi-nadi jaringan kami tidak lebih dari sebuah benda mati. Diam, hanya sendiri, tidak berdering sama sekali. Semua teknologi dan infrastruktur terluas, tercanggih, dan terkini yang kami bangun hanyalah hidup jika ada kehidupan mengalir di dalamnya. Terima kasih karena sudah berbagi kehidupan kalian melalui menara-menara kami. Kami akan selalu ingat bahwa besar kami adalah karena kalian yang bertumbuh besar bersama kami. Dan maju kami adalah karena bangsa ini juga maju bersama kami. Dan itulah cerita bagaimana kami bisa sampai di hari ini. Dan mengapa kami akan terus berkarya hingga nanti. Oke. Nah, jangan-jangan ini semua Mas Edward yang ngerjainnya, termasuk VO-nya juga. Iya, VO-nya dari saya juga. VO, terus siapa lagi, Mas? Ya, it's a production, maksudnya produksi agensi saya, Ceritra. Enggak, tapi kan nggak sebesar cruise seperti biasanya kan? Oh ya, Normal, enggak. kan? Justru itu tantangan yang akan harus dihadapi oleh semua PH dan agensi. Nah, cerita dong Mas dari awal. Ceritanya. Dengan waktu yang mepet itu seperti apa kok? Kalau saya lihat kan keren-keren aja tuh. Intinya nomor satu sih ini ya, klien yang percaya. Jadi saya selalu bilang, klien itu, kan gini, kalian sering lihat kerjaan bagus, yang dipuji sering agensinya. Tapi kalau kalian tahu di sisi yang sebaliknya, di setiap kerjaan yang bagus, ada klien yang keren juga. Klien yang keren itu apa? Dia nggak banyak revisi, dia langsung approve, dia kasih kebebasan. Makanya iklan-iklan kayak Traveloka, Gojek, bagus-bagus nggak? Kenapa? Karena isinya Topet, karena isinya pasti anak-anak muda yang paham maksud agensi, yang langsung kebanyakan mungkin ya, kebanyakan saya, langsung di-approve, sehingga seringkali ide itu sama kayak di lapangan lah, dimanapun lah. Banyak ide itu kan jelek mati karena banyak ide itu bagus, tapi dia jadi jelek karena jeleknya birokrasi kan. Karena bosnya misalnya paling konyol misalnya nih, tapi tidak terjadi tentunya ya di Telkomsel. Wah jangan tukang kayu dah. Anak gue sekolahin tukang kayu nggak jadi apa-apa tuh gue nggak mau dah. Misalnya seringkali ada pertanyaan bodoh seperti gitu. Jadi Telkomsel ini cepet banget sih karena ada satu orang di dalam yang udah sering ngeliatin saya, kerjaan saya dia ikutin terus. Cuman waktunya belum pas. Dalam artian mungkin Telkomsel kan selama ini iklannya megah, ratusan orang, puluhan orang di berbagai lokasi gitu ya. Si Ceritra, agensi kecil saya kan belum sanggup kayak begitu. Nah, tapi justru dalam pandemi, ketika mereka butuh suatu suara yang simple, sederhana, tiba-tiba nama saya jadi naik. Nah, ini kan muncul kayak tadi tuh, kayak tukang gado-gado tadi, bener nggak? Karena si Ceritra konsisten bercerita mengenai something yang kita selalu bilang kita storytelling agency, kita itu genuine, authentic voice. Jadi kalau brand lagi nyari sesuatu yang seperti demikian, Ceritra paling enggak pasti kena pitch. Nah kemarin kita di pitching juga, kita bukan serta-merta masuk, kita benar-benar saya nggak kenal siapa-siapa,
saya nggak nyogok sepeser pun juga, semuanya melalui tender. Tapi saya tahu saya punya pasti beda nih. Saya nggak tahu agensi yang lain sih, kalau ada agensi lain yang lagi nonton ya. Saya nggak tahu kalian propose seperti gimana. Cuman saya tahu saya harus look different dan ada batasan baru nih mengenai PSBB. Gimana caranya cerita sebuah brand yang begitu bagus dan besar, dan saya suka banget sama Telkomsel dari dulu, pengguna udah hampir 20 tahun juga. Tapi di satu sisi demikian, satu sisi dia harus sederhana karena PSBB. Dan saya happy-nya sih bisa diceritakan dengan baik melalui video yang barusan teman-teman lihat. Jadi nggak kelihatan bahwa itu sebuah kompromi, benar nggak? Nggak kelihatan kan kalau itu dibikin karena harus sepi gitu, nggak kelihatan kan? Tapi itu script segala macam yang bikin Mas Edward? Iya, kopinya itu juga salah satu yang saya bangga, ya kopinya kopi saya sih, saya yang nulis. Saya jago nulis dulu, pacar saya banyak. Ya, gombal-gombalnya deh. Nah, oke, sekarang kita geser sedikit ke produksi, Mas. Ya. Nah, di produksi ini kan memang beda antara produksi untuk brand, personal brand, dengan memang untuk kebutuhan klien. Saya mau bicara yang personal aja dulu. Nah, sebagai, katakanlah saya pemula, saya ingin sudah memulai nih, saya akan memulai produksi video. Nah, tadi sudah bicara soal bagaimana memulai yang 10, ada yang jelek 9. Nah, ketika produksi, kan tentunya perlu ada gear yang perlu dipakai, ada peralatan yang perlu dipakai. Nah, Mas Edward ada saran nggak untuk pemula? Okay. Pemula, intinya saya bilang begini. Saya langsung lompat dulu aja ke nomor 3 nih ya. Invest di audio, teman-teman. Seringkali orang terlalu banyak ngelihat gambar, audio tuh dikesampingkan. Padahal nanti waktu kalian kerja profesional pun, I give you a little secret, audio itu 70% of the magic. Kalau kalian nanti nonton lagi si Telkomsel itu, satisfying banget. Karena bunyi itu, krok, 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 krok. Terus bunyi lagi ngebor, gitu ya. Terus suara VO-nya jelas, dia nggak nabrak sama audio, sama musik. Musiknya timingnya juga pas. Ketika dia ngomongnya kencang, musiknya pelan. Ketika nggak ada VO, musiknya kencang. Jadi, musik dan audio ini sama kayak soal makeup tadi. Dia sering kali nggak kelihatan. Tapi dia yang bikin magic di sebuah produksi. Nah, kalian pernah lihat nggak video YouTube bagus, nih, misalnya dia di rumah bagus, tapi dia ketahuan videonya, audionya cuma dari kamera, terus suaranya gema gitu. Kebayang nggak video-video kayak gitu? Kita lagi di ini, nah, suddenly the whole production itu turun rasanya. Kayak murahan, rumahan. Tapi bayangin, saya ngomong begini aja, tapi kalau suara saya pakai kayak mikrofon, mungkin contohnya kayak, bukan kayak Om Deddy ya, mungkin kayak siapa ya, Radit lah, Radit kan suka ada vlog yang sendirian tuh ya, gitu. Kan suddenly suara kualitas produksinya tuh naik. Jadi, paling gampang, kalau mau lebih konkret lagi, invest di mikrofon. Ini saya kasih lihat. Nih, ini mikrofon 150.000. Oh, kabel ya? Kabel ya bentuknya? Mereknya Boya. Oke. Mikrofon begini aja. Nih. Mikrofon begini. Saya colok ke handphone saya. Oke. Lihat, saya punya podcast. Semua podcast saya, itu saya record di mikrofon ini. Dan kalau saya mau kasih tahu rahasia sedikit, itu VO di Telkomsel, saya rekam pakai ini bareng. Oh. Saya berdiri saya buka lemari baju saya, karena baju itu kain, dia sangat menyerap gema. Saya berdiri menghadap lemari baju saya. Empuk nggak itu suaranya? Of course ada orang mixing, abis itu suara saya dimasukin ke studio mixing yang jago. Tapi intinya,
kalau video Telkomsel 25 tahun pakai mikrofon 150.000, mungkin vlog atau konten kalian akan cukup juga gitu loh. Karena kalau namanya gambar, transisi, itu urutan ke-7 ke-8 lah teman-teman. Nomor 1 pasti tentang konsep, copy, dan mungkin ke-3 ke-4 udah masuk audio tuh. Oke. Ada pepatah bilang gini, orang selalu bisa maafin gambar yang jelek, tapi orang nggak bisa maafin suara yang jelek. Betul. Makanya film-film bioskop kayak dulu Chronicle ya, yang kameranya gerak-gerak, atau yang kayak Blair Witch Project dulu ya, bisa masuk bioskop. Kenapa? Karena suaranya bagus. Suaranya Hollywood. Tapi gambarnya hancur, gerak. Tapi suaranya bagus. Jadi invest di audio, tips nomor 1 saya. Saya langsung hajar dulu aja deh. Yang pertama, selalu kayak tadi saya bilang, bayangin waktu kamu mau nulis, bikin konsep, kamu itu penontonnya. Bayangin kamu itu penontonnya. Jadi, seringkali orang, bikin konten itu lebih kayak luapan gengsi atau emosi atau curahan hati, tapi lupa untuk duduk ke seberang. Apa yang didapat dari penonton saya ya? Ada nggak gunanya bakal mereka ya? Mereka merasa dihakimi nggak ya? Mereka merasa gua nggak ngertiin perasaan mereka nggak ya? Seringkali orang tuh lupa. Jadi untuk jadi konten creator yang baik, spotlight-nya justru jangan ke diri kamu, tapi kamu ngelihat audiens kamu. Itu yang seringkali orang lupa. Jadi kalau kalian mau jadi sesuatu channel yang berguna baik, selalu ingat audiens kalian itu perlunya apa? Apakah saya udah ngomong dengan empati? Apakah yang saya ngomongin ini membantu atau malah menghakimi? Apakah saya disconnect? Saya suruh mereka pakai alat A, B, C, D, E, padahal mereka semua itu alat mahal, mereka nggak ngerti. Apakah mereka merasa terinspirasi, apa malah kayak diomelin? Nah, jangan lupa, jadi selalu menjadi audience. Yang kedua, selalu keep it short. Nah, ini juga, zaman sekarang memang sesuatu yang disayangkan, kita nggak punya attention span panjang. Jadi kalau kalian lihat semua studi, video YouTube tuh pasti banyak di depan, habis itu turun. Jadi sedikit video yang bertahan sampai akhir. Dulu saya waktu video-video COVID saya rada bete, kenapa mesti 2 menit 20 ya, batasannya Twitter. Tapi makin setelah video ketiga keempat saya bersyukur, saya jadi punya sebuah kotak, di mana saya harus ngomong cukup kelar di 2 menit 20 itu. Dan akhirnya itu membuat saya makin tajam, makin memilih. Saya biasanya nulis segini panjang, terus dibuang-buangin tuh. Setelah di take VO, wah gila 4 menit. Buang ini, buang ini, buang ini. Tapi akhirnya hal yang baik. Jadi pesan saya kedengaran semua sampai akhir. Lebih padat ya, Mas? Jadi, iya. Jadi buat teman-teman, kecuali kalian memang mau invest di video yang panjang. Contohnya, kayak video tukang kayu tadi tuh di YouTube banyak tuh. Orang bikin meja, bikin bangku. Pernah lihat nggak, Mas Luki? Nah, itu videonya bisa 1/2 jam tuh. Orang ngamplas, terus orang nyerut. Nah, kalau memang kalian mau jadi channel yang seperti itu, nggak apa-apa. Cuman secara garis besar, kebanyakan orang nggak punya waktu untuk nonton yang panjang. Terlalu panjang ya? Karena orang menikmati konten kamu tuh di handphone. Dia lagi ngantri ATM, dia lagi ngerjain apa. Beda sama kalau kamu bikin film di Netflix. Orang duduk dia lihat jam. Oke, ini jam 7. Gua kalau play film ini, gua sampai 8.30 akan duduk di sini. Jadi boleh cerita 1,5 jam boleh. Mindset-nya beda. Nah, 1,5 jam itu kamu nggak bisa jadiin video kamu karena lain cara psikologis penontonnya lain. Kalau ini orang lagi ngantri, orang lagi nunggu lift, orang lagi di meja kantornya. Jadi berbeda. Jadi in general keep it short. 1,5 menit, 2 menit itu udah cukup menurut saya. Tergantung konten kamu seperti apa ya.
Nah, yang terakhir itu tadi saya bilang, do a lot of good enough. Jadi, jangan mau bikin sesuatu perfect terus kamu nggak pernah posting. Kan sesuatu nggak begitu bagus, posting. Atau paling nggak kelar. Oke, kelar, render, abisin, udah pokoknya render aja. Karena saya pun di dunia profesional, kalau editing nggak dikasih waktu, saya utak-utik terus itu. Di apa? Bahasa Betawi di kodel, di apa? Dibongkar pasang, cobain lagu ini, pasang ini segala. Makanya kalau deadline di editing itu sebetulnya bagus. Dia menjadi sebuah garis finish. Oke, stop. Pensil ditaruh, tangan diangkat kayak lagi Master Chef gitu ya. Udah mesti jadi. Tapi kalau kalian makin sering do a lot of good enough, nanti kalian akan makin banyak bikin yang bagus. Oke. Mas, sebelum kita lanjut ke tema-tema bahasan lainnya dan sebelum menyampaikan pertanyaan, ini ada satu video untuk kita break sebentar. Kita lihat ada video berikut ini. Oke. Oke, Mas, ini ada satu pertanyaan yang mungkin juga menarik nih. Dari Christina Manihuruk. Untuk narasi ide dan cara penggarapan seperti apa? Karena semua video narasinya sangat inspiring dan indah katanya. Jadi cara membuat Sorry, ulang. Bagaimana? Untuk membuat sebuah narasi yang sangat inspiring dan indah. Mungkin ngelihat dari video-videonya Mas Edward kali ya. Menginspiring gitu. Nomor satu ya latihan ya. Nomor satu itu pasti latihan. Kalian kalau saya punya website edwardsorry.com, kalau mundur 2-3 tahun belakang juga tulisan saya berantakan. Tahun 4-5 tahun kebelakangan berantakan juga. Jadi saya belajar dan latihan. Menulis itu kayak main tenis. Sama kayak main tenis, main bulu tangkis. Ada sekolahnya, ada cara latihannya, ada latihan forehand, backhand, ada latihan fisiknya. Jadi, saya orang yang percaya talenta ya, betul ada, tapi latihan selalu kayaknya jawabannya kurang menarik gitu ya. Nah, rahasianya apa, Mas? Latihan. Ya. Gitu. Kan orang harapannya gini, saya matanya putih langsung ambilin apa? Ambilin pensil. Langsung terus nulis copy kayak gitu. Nah, kayak gitu juga. Of course ada sisi pewahyuan ide gitu ada. Tapi bahkan itu pun sebuah keahlian yang dilatih. Karena saya seorang creative director, klien mengharapkan saya perform every time. Bener nggak? Kayak tukang AC tadi, Mas Luki, ya. Kan mau dong, tiap kali pesen AC, AC-nya dingin, bener nggak? Tapi itu Jadi, ada... saya belajar... Nggak, silakan lanjut dulu. Jadi, saya belajar gimana supaya menulis menarik dalam setiap pekerjaan saya. Nah, kadang-kadang saya dulu nulis di website, sekarang saya nulis di Instagram. Itu satu latihan, bentuknya ya, bentuk tulisannya. Kalau mengenai isinya, in general saya mencoba jadi orang yang jujur dan baik ya, tanpa kayak berusaha sombong nih ya. Bukan maksudnya tujuannya bukan sombong, tapi lebih ke apa ya? Saya berusaha jadi hidup orang yang menghidupi apa yang saya ucapkan, berusaha jadi orang yang nggak punya niat buruk sama orang, berusaha jadi orang yang ngomong jujur,
tentu semua ini bukan bilang saya ini suci gitu, sama sekali enggak. Cuman salah satu karakter juga banyak klien dan teman-teman bilang, lu kalau kerjain segala sesuatu pakai hati ya katanya gitu. Jadi bahkan ada teman dari ada direktur suatu bank gitu langsung WhatsApp, ini Telkomsel lu nggak pakai agensi ya, maksudnya lu langsung cerita ya, pasti lu yang nulis dari awal sampai akhir deh. Iya, kok lu tahu? Berasa dah kata dia begitu. Jadi kayak nah, suara hati ini juga bukan sesuatu yang timbul dalam setahun 2 tahun. It's something that I try to live sepanjang hidupnya saya gitu. Itu ngasah apa ya? Ngasah mata hati gitu lah. Itu ada prosesnya nggak, Mas? Ya, prosesnya banyak ya. Trying to be a better person, banyak dengerin orang, mau terima input, mengalahkan ego, berani jujur. Banyak lah, it's a whole life ya. Jadi kayak mungkin masuk ke tadi live a great life ya, masuk ke dalam saya lupa si Mark Twain apa Hemingway deh, intinya dia punya nasihat, you want to be a better writer, go out and live kata dia. Jadi kamu mau menulis lebih banyak, ya mesti banyak-banyak hidup gitu, mesti banyak-banyak keluar, mungkin banyak-banyak kecewa, mungkin banyak-banyak mengecewakan orang, mungkin banyak mencoba membangun sesuatu, dari situ jadi banyak hal yang bisa ditulis. Oke. Nah, tadi kembali soal diproduksi sedikit, nanti sebelum kita bicara soal sosial media. Ini ada yang tanya nih, ada yang tanya soal bahwa ada komentar bahwa dari, ini nggak ada namanya ya, videografi itu sedikit sinematik. Lalu padahal tiap videografer kan punya ciri khasnya masing-masing. Nah, saya mau tanya definisi sinematik yang pada umum itu menurut Mas Edward gimana sih? Sinematik yang paling umum ya gambarnya gepeng, ada gambarnya di atas bawah, terus warnanya ada bokeh-bokeh, terus warnanya low contrast, itu definisi katro ya, definisi katro untuk sinematografi. Cuman mungkin pertanyaan dia nih begini, saya ini kesel apa-apa saya dikoreksi gitu. Padahal saya punya visi seperti gini, mungkin gitu kayaknya. Sepertinya si penanya mau ngomong gitu. Dia mau bilang, gue tuh punya visi gue sendiri, kenapa sih lu revisi jadi suruh gue ngikutin orang lain gitu. Nah, ini menarik juga. Sampai kamu belum punya brand di mana kamu dikenal mengerjakan barang itu, kamu akan selalu direvisi oleh klien kamu. Maksudnya begini, saya kasih contoh yang ekstrim ya, misalnya Pak Avandi ya, pelukis ya. Menurut kalian Pak Avandi kalau ngelukis kliennya revisi nggak? Atau Basuki Abdullah gitu ya, ketinggian kali ya. Apa ya, tukang bakso deh, bakso yang terkenal apa sih Mas? Atau soto ya? Soto yang terkenal apa ya? Soto Pak Sadi deh. Soto Pak Sadi tahu dong ya? Yang terkenal ya. Mungkin nggak orang waktu datang ke Pak Sadi, waktu beli, diajarin Pak Sadi bikin sotonya? Nggak mungkin kan? Yeah. Tapi seseorang yang mungkin lagi bisa masak, dan ada orang yang lagi pengen makan kayak soto Pak Sadi, si tukang masak ini akan direvisi terus supaya bisa bikin kayak Pak Sadi. Misalnya Pak Sadi terlalu mahal, apa misalnya jauh gitu ya. Jadi saya jarang berantem sama klien karena klien yang datang itu sudah tahu isi kepala saya. Jadi brand saya tuh udah jadi. Jadi gue tahu, justru gue nggak mau terlalu ngatur si Edward. Gue mau isi kepala dia tumpah.
Nah, beda ketika kamu baru mulai. Jadi jangan anggap ini saya lagi sombong ya, karena saya pun mengalami masa-masa yang teman-teman alami. Saya tahu 100% di awal-awal karir saya, dikasih lihat foto fotografer ini, kamu bisa nggak bikin kayak begini? Bikin kayak begini dong, bikin kayak begini. Memang rasanya pahit banget, saya tahu. Saya orang kreatif juga, saya tahu. Cuman, itu jalan yang kamu harus lewatin ketika kamu belum punya suara yang cukup jelas untuk didengar klien. Jadi ibaratnya kamu ini tukang meja yang bisa, iklannya gini, bisa bikin meja apa aja, sesuai pesanan, harga bersaing. Nah yang datang orangnya kayak apa? Bisa, kira-kira yang datang orangnya kayak apa? Orang yang mau harga meja murah dong, bener nggak? Dan punya gambarnya, bener nggak? Yeah. Nah itulah yang terjadi banyak orang kreatif. Seringkali bukan salah mereka, seringkali salah mereka juga. Karena mereka men-advertising diri, lu mau apa aja gue bisa kok. Palu gada ya? Hah? Palu gada. Palu gada sehingga yang datang klien-klien yang palu gada. Nah kecuali kamu bilang, spesialis meja kaki 3, warnanya, spesialis meja kaki 3, khusus jati daur ulang, misalnya. Yang datang kira-kira orang yang mau meja kaki 3 dong, bener nggak? Spesifik ya? Hah? Spesifik. Jadi waktu di meja meeting, nggak ada perbincangan tuh. Kok meja lu kaki 3 sih? Gue mau bikin meja kaki 4 dong. Nah seringkali seniman muda, makanya apalagi kalian seniman, seorang yang kreatif, you have to have a voice. Mesti punya suara dan gaya spesifik, dan kalian harus suarakan itu. Supaya nanti yang datang, klien yang sudah tahu suara kamu dan mau dikerjain dengan suara kamu. Bisa paham nggak kira-kira? Nah, kalau Mas Ewat sendiri, katakanlah dari sebuah rangkaian produksi, itu ini kita bicara teknis sedikit nih. Dari mulai ide itu dituangkannya ke bikin mood board dulu, langsung ke storyboard, atau proses seperti apa sih? Saya selalu dengar lagu dulu. Oke. Jadi ini seperti saya bilang tadi, karena saya tahu kerjaan saya itu di present pasti pakai lagu. Oke. Jadi saya dapat brief, terus saya ngelihat arahnya kemana, terus saya mulai cari-cari lagu. Atau saya punya playlist di Spotify sama iTunes, kalau ada lagu menarik, saya selalu simpen di situ. Jadi lagu-lagu yang nggak biasa, lagu-lagu ada mood sedih, ada mood senang, ada mood jazz hujan-hujan, ada mood masak bareng di dapur. Rasa saya ya di kepala saya selalu kumpulin. Nah begitu ada brief masuk, biasanya saya puter lagu-lagu ini. Oke. Nanti muncul tuh, lucu juga ya kalau begini gitu. Nah biasanya kalau udah dapat lagunya, terus lagunya saya puter on repeat. Lagunya saya puter terus. Terus saya melamun deh. Saya melamun dengerin lagunya ulang. Tanya istri saya deh, sehari bisa dari pagi sampai sore lagunya satu. Putar aja terus. Nah konsep udah jadi, terus nulis. Dari nulis baru bikin storyboard. Biasanya begitu. Oke. Ini Mas, karena waktunya juga udah bleber-bleber ya kan? di ujung-ujung. Yang satu lagi soal sosial media, Mas. Ada tips nggak di sosial media? Okay. Jadi bikin video untuk sosial media, lalu bagaimana cara nge-publish-nya, kapan timingnya yang bagus? Saya juga rada lupa nih, saya nulisnya apa ya, sebentar. Saya mungkin tips sosial media secara keseluruhan ya. Karena masalah rilis gitu, segala kalian tinggal Google lah. What is the best time to release an Instagram video, apa kalian tinggal Google, udah banyak. Tapi intinya saya bilang tips di sosial media itu, harus real, teman-teman. Sebisa mungkin lah ya. Tentu saya juga nggak munafik, nggak mungkin 100% diri saya apa adanya di sosial media. Tapi sebanyak mungkin itu real. Kalau kamu orang yang nggak biasa banyak ngomong, ya udah ngomongnya nggak usah banyak. Kalau kamu orang yang pemalu, ya mungkin hasilnya seperti demikian.
Kalau kamu emang orang suka ngomong panjang lebar mengenai fashion, ya lakukanlah demikian. Gitu. Pandangan-pandangan politik, pandangan mengenai sebuah topik, menurut saya dengan cara yang berempati ya, jangan marah-marah ya. Menurut saya boleh disuarakan karena sesuatu yang tanpa karakter juga membosankan. Bahkan teman-teman saya di agensi, di brand-brand gede lah ya, brand-brand internasional segala, dia bilang mereka juga malas kalau pakai influencer yang kerjanya cuma jadi influencer. Karena jadi tawar. Fitnya mereka tuh tawar. Plastik. Everything safe, everything ini. Ya mungkin dipakai juga sebagai tembakan iklan doang. Tapi kalau mereka mau seseorang yang benar-benar berpengaruh, mereka cari influencer yang suka marah-marah juga, yang suka, real people. Jadi saran saya, tentu bukan artinya semua topik lu samber juga, enggak. Cuman semakin kamu real, apapun itu, kalau kamu emang menarik dan punya banyak cerita, pasti akan ada following kamu. Gitu. Pasti ada orang yang ngikutin kamu. Tapi be real, karena dia bentuknya jangka panjang dan bentuknya akan dibangun bertahun-tahun. Tips lagi di sosial media, jangan nguliahin orang. Jangan nyalahin orang. Terutama di zaman ini. Di zaman ini lebih sulit karena everything is emotional. Sebuah kata itu sangat loaded ya. Kata-kata apapun lah. Orang gendut, orang Jawa, kata-kata pemalas, kata-kata miskin, kata-kata ikan mas, ikan gurame. Semua kata itu sekarang jadi loaded, ngerti nggak? Ikan gurame yang gimana nih maksud lu? Nggak semua ikan gurame kayak gitu. Lagi lu ngomong jangan sembarangan. Jadi semua orang tuh, everyone is very touchy right now. Especially di zaman-zaman yang susah ini saya tahu. Makanya saya pribadi setiap kali saya mau menulis nge-tweet, saya selalu pause diri saya. Edward, kamu nih mau share, mau nulis, membangun nggak? Saya tutup mata gini nih. Saya stop dulu. Kamu nulis ini karena kamu kesel, mau tumpah buang sampah, atau kamu nulis ini supaya berguna buat orang lain. Nah, kalau itu udah sempat berhenti ngecek, dan jawabannya iya, ya kamu boleh posting dengan segala konsekuensinya. Walaupun nimbrung di topik yang panas, walaupun mungkin seringkali orang cepat jadinya ya. Wah, matanya sambil mendelik-delik gini nih, nulis di sosial media. Nah, itu yang seringkali ujungnya cilaka nanti. Gitu. Jadi, saya orang yang percaya justru kita harus punya pendapat di berbagai topik. Cuman, sayangnya sosial media di tahun belakangan ini bukan medium yang tepat. Gitu. Karena keterbatasan karakter, dan tidak adanya bahasa tubuh, dan sempitnya pengetahuan yang ditransfer dengan sebuah tweet itu membuat orang jadi banyak berantem. Jadi, saya sekali lagi saya ulang, saya orang yang sangat percaya untuk berbagai macam topik, kamu harus punya pendapat gitu. Bukan justru menerima segala hal. Cuman sosial media seringkali, terutama di tahun-tahun belakangan ini, bukan medium yang tepat. Gitu aja. Itu sih. Nah, makanya tips paling gampangnya, pokoknya jangan nguliahin orang, lu tuh ye, gitu ya. Lu tuh ye, dan jangan nyalahin orang. Lu sih, gitu. Nah, seringkali itu kan muncul karena orang lagi emosi ngomongnya. Jadi walaupun tweet saya, tulisan saya seringkali ngasih saran ke orang, tapi I do it with sebisa saya mungkin saya lakukan dengan empati. Bahwa saya pengen pemahaman saya ini mempermudah hidup dia. Gitu. Misalnya banyak orang kecewa sama hidupnya. Gitu. Saya nggak bilang, lu sih nggak kurang bersyukur gitu. Enggak, saya coba berempati. Saya coba bilang, aduh, gue mau nulis ini semata-mata, bukan karena gue kesel sama dia, tapi semata-mata semoga tulisan gue bisa menyejukkan kepala dia. Gitu. Nah, kalau mindset-nya udah begitu, dan masih ada
efek samping orang terima salah, nggak apa-apa. It's okay. It's part of the game. Cuman niat awalnya tidak jahat dan tidak mau menyakiti orang. Like and comment. Kalau kamu baru di sosial media, banyakin nge-like dan banyakin komen di akun orang. Ini tips praktis banget ya. Karena seringkali, walaupun kamu pikir orang nggak baca, mungkin dari teman-teman kamu, brand-brand kecil, mungkin kalau brand-brand gede kan sekali komen 10.000 komen, siapa yang baca ya. Tapi kayak brand-brand yang baru 3.000 orang, atau 2.000 orang, kamu like, komen, yang kamu beneran suka ya. Jangan palsu juga. Cuma seringkali kan orang ngelihat bagus, dia nggak like, dia nggak komen gitu. Cuma kalau bayangin sehari kamu nge-like atau komen 100 channel aja misalnya ya, terus kamu lakukan konsisten selama setengah tahun, pasti banyak yang fallback, pasti banyak yang kalau kamu, apalagi channel kamu bagus ya. Tapi jangan pernah kirim orang fallback kakak, aduh paling bete itu. Ya. Fallback itu sebuah penghargaan. Sesuatu yang harus lu raih, bukan sesuatu yang Oke. Mbak terakhir, jam itu WhatsApp ya, tadi kalau lagi topiknya lagi hot ngomongin ini, boleh, ini juga cara cepat untuk nimbrung hal yang lagi hot diomongin. Ini kira-kira yang dilakukan Mama Mas Dedi ya. Segala begitu ada topik hot, dia panggil orang, dia ngomong, rame. Itu sih dari saya tahu waktunya udah bleber-bleber nih. Belum ada waktu. Ini sebelum saya tutup, kira-kira dari Mas Edward ada yang mau ditambahkan mungkin? Mungkin saya cuma bilang begini sih, sabar ya. Sabar, karena banyak anak muda jarang sabar sekarang. Apalagi saingan banyak ya, Mas? Perbanyak sabar. Saya juga tahu dunia tempat kita hidup sekarang jauh lebih sulit daripada dunia saya lebih muda dulu. Maksudnya sekarang dengan Instagram, dengan likes, dengan upload cepat, download cepat, kita dilatih untuk tidak sabar gitu. Jadi semakin jauh lebih sulit untuk sabar di zaman ini. Saya sangat tahu itu juga. Tapi semakin kamu bisa sabar dan bisa fokus, tekun, kamu itu kamu bisa punya kekuatan superhero. Kalau kamu bisa lakukan itu di dunia yang isinya orang-orang, ketika kamu bisa sabar di lautan orang yang tidak sabar, dan ketika kamu bisa fokus di lautan orang yang dikit-dikit berhenti, dikit-dikit menyerah, kamu bisa jadi orang yang punya kekuatan superhero sih. Itu aja dari saya. Oke, ini sebelum saya tutup, saya cuma mau ngasih highlight sedikit aja dari apa yang kita bicarakan tadi. Pertama, yang paling penting adalah membuat konten yang tidak mengulang, yang sudah diketahui banyak orang. Lalu juga sebelum membuat konten, kita pertanyakan pada diri kita sendiri, untuk apa kita membuat video, lalu cari kelebihan dari diri sendiri. Nah, tadi juga Mas Edward bilang bahwa ya mainnya yang jauh lah. Perbanyak pergaulan, perbanyak pengalaman. Main yang jauh ya, Mas. Lalu ada yang paling penting ini, semua orang ingin didengar, tapi tidak ada yang diucapkan. Nah, itu lalu yang paling penting juga dalam proses produksi adalah jangan anaktirikan audio. Nah, ini sangat penting. Lalu saat membuat konten, jangan membayangkan konsep sebagai diri kita, tapi konten ini untuk penonton, untuk audiens. Untuk sosial media, tipsnya adalah tadi video yang harus real, tidak menjustifikasi, lalu sering-sering memberikan like dan komen kepada akun yang orang lain. Nah, itu yang mungkin bisa saya garis bawahi dari pembicaraan ini. Memang tidak bisa menjawab semua pertanyaan kita semua, karena memang banyak banget. Betul, Mas Edward mungkin butuh puluhan tahun, nggak mungkin kita selesaikan dalam waktu 1,5 jam. Jadi selebihnya mungkin... saya aja di Edward Suhadi, nanti kalau saya lagi ada lowong, teman-teman, saya pasti nggak bisa balas semua ya. Nanti saya jawab di Instagram aja. Edward Suhadi, saya punya channel. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin yang belum terjawab di acara ini, boleh ya Mas, kita arahkan ke akunnya Mas Edward ya?
Boleh. Apa? Ya ini, @Edward Suhadi nih. Oke. Ini saya punya, ini tuh lagi zaman-zaman hebohnya COVID-an. Ini termasuk yang penimbunan itu ya, Mas? Sorry? Termasuk yang penimbun masker itu ya? Iya, ini penimbun masker Awal-awal. yang ini. Penimbun masker nih, telur ceplok nih. Oke. Ini tambah tidur sejam. Waktu itu juga saya bikin bakal sama anak agensi, sama anak cerita. Ini yang saya bilang kurang berhasil, nih. Cuman ya 92.000, lumayan lah 92.000. Tapi dibanding yang lain tuh ada yang 500.000, 1,5. Ini bahkan belum dihitung yang viral di grup WhatsApp ya. Karena katanya yang gila di grup WhatsApp waktu itu. Semua orang forward. Itu sih. Saya suka diving juga. Saya punya website Edward Suhadi Wallpapers pakai S. Itu foto-foto diving saya bisa jadi wallpaper handphone tuh kalau mau. Oke. Keren. Itu sih. Teman-teman nanti boleh ngelihat. Oke, terima kasih Mas Edward. Terima kasih teman-teman semua sudah bergabung di WeTalk kali ini. Jangan lewatkan ada episode WeTalk selanjutnya di episode ke-7, Cooking Class bersama Chef Edian Ciha. Nah, itu hari Sabtu 20 Juni tahun 2020, pukul 15. Akan live di Instagram, dan ada episode ke-8 hari Kamis 25 Juni jam 3 juga, pukul 15. Talkshow mengenai motivation coach dalam bahasan passionate to move forward. Nah, jangan lupa ya, catat tanggalnya, jangan sampai terlewat. Oke. Terima kasih teman-teman waktunya. Oke. Nah, LFV bekerja sama dengan WWF Indonesia memiliki gerakan bersama yang dinamakan renovasi udara. Nah, sejak pandemi COVID-19, banyak perubahan yang terjadi pada bumi kita. Nah, apa saja yang terjadi di bumi kita simak dulu videonya berikut ini. Selalu ada rasa cemas dari dulu hingga hari ini. Sampai kapan berhentinya? Dalam hati bertanya. Banyak hal terjadi sampai kita menyadari. Alam semesta memutarbalikkan semua. Banjir yang pernah terjadi, wabah yang meluas tanpa kita sadari, hingga alam yang mengeluarkan isyarat perhatian untuk para manusia. Mungkin semua ini terjadi sebagai pertanda bagi kita untuk berhenti sejenak. Dan di balik semua ini, ada hal baik yang ikut terjadi. Bumi kita akhirnya istirahat setelah membawa beban panjang ulah manusia. Udara yang kita hirup kian membaik, langit yang tampak lebih cerah, sampah mulai berkurang karena gerak yang terbatas, hingga lapisan ozon bumi kita yang juga mulai membaik. Rasa solidaritas kita yang kian memanas untuk saling membantu, saling menguatkan, bersatu melawan pandemi. Tetapi jangan sampai lupakan bumi sebagai rumah kita. Bantu bumi untuk dapat pulih lebih cepat. Mengulurkan tangan, bersatu memperbaiki semua untuk kebaikan dan masa depan kita. Jangan pernah merasa tidak bisa beraksi nyata untuk bumi karena di rumah aja. Jadilah pahlawan sesungguhnya dengan ciptakan hijaunya bumi melalui renovasi udara, cukup di rumah aja. Sudah saatnya aku dan kamu mulai peduli. Saya Joe Taslim. Saya Priscilla Pangemanan. Saya William Ghazali. Saya Gita Data. Saya Edward Suhadi bersama LV dan WWF Indonesia Untuk renovasi udara.
Suara saya lebih bagus sendiri kan? Oke, mari kita bersama sayangi bumi dengan renovasi udara. Saya pamit undur diri, saya mewakili LFV Penthouses and Residences, saya mewakili juga Mas Edward. Pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman.